Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Amanda Velia Farsya dan teman-teman yaitu Aulika Salsabila, Askia Hiasan, dan Sarah Winda Fauzia. Kami akan menjelaskan tentang electrostatic precipitator. Yang pertama adalah basic theory. Electrostatic precipitator atau ESP adalah sebuah teknologi untuk menangkap abu hasil dari proses pembakaran dengan jalan memberi muatan listrik kepadanya. Electrostatic precipitator yang dipasangkan pada sistem corong asap digunakan untuk menangkap abu terbang atau fly ash, sisa pembakaran yang ikut terbawa dalam asap yang berasal dari boiler. Teknik yang digunakan adalah dengan menjebak partikel halus menggunakan listrik bertegangan tinggi. Tegangan tinggi adalah suatu keadaan di mana di daerah tersebut kaya dengan elektron. Sedangkan tegangan rendah adalah suatu keadaan di mana di daerah tersebut miskin dengan elektron. Hal ini sesuai dengan prinsip aliran listrik yaitu listrik mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau lebih banyak proton dibandingkan elektron. Selanjutnya adalah komponen electrostatic precipitator. Komponen yang pertama adalah casing. Casing umumnya terbuat dari baja karbon. Casing didesain kedap udara sehingga gas buang boiler yang berada di dalam ESP tidak dapat bocor keluar. Yang kedua adalah collecting electrode. Collecting electrode ini tempat untuk terkumpulnya abu bermuatan negatif sebelum jatuh ke hopper. Yang ketiga adalah hopper. Hopper berbentuk piramida yang terbalik dan terpasang pada sisi bawah ESP. Hopper berfungsi sebagai tempat berkumpulnya abu fly ash yang dijatuhkan oleh collecting electrode dan discharge electrode. Yang keempat adalah discharge electrode. Discharge electrode ini berfungsi untuk mencharging abu sehingga abu menjadi bermuatan negatif. Yang kelima adalah rapper. Rapper ini berfungsi untuk menjatuhkan abu yang terkumpul pada permukaan collecting electrode atau discharge electrode agar jatuh ke hopper. Yang keenam adalah transformer rectifier. Transformer rectifier ini berfungsi untuk menyuplai energi listrik ke dalam sistem ESP. Selanjutnya, Design and Performance Equation Electrostatic Precipitator. Desain electrostatic precipitator didesain dengan memberi muatan negatif kepada abu melalui beberapa elektroda. Jika abu tersebut dilewatkan lebih lanjut ke dalam sebuah kolom yang terbuat dari plat yang memiliki muatan lebih positif, maka secara alami abu tersebut akan tertarik oleh plat-plat tersebut. Adapun persamaan kinerja dari electrostatic precipitator yaitu tegangan resistif, digunakan untuk pengukuran tegangan tinggi DC, tegangan tinggi M+, dan tegangan tinggi AC. Persamaan tersebut VU sama dengan R1 dibagi RH ditambah R1 dikali Vx, di mana VU tegangan rendah, Vx tegangan tinggi, R1 resistor tegangan rendah, RH resistor tegangan tinggi. Bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, proses terjadinya corona. Corona terjadi bila terdapat dua kawat sejajar yang penampangnya kecil diberi tegangan bolak-balik, maka corona dapat terjadi karena adanya ionisasi dalam udara, yaitu adanya kehilangan elektron dari molekul udara. Persamaan tersebut, Vc sama dengan Ec dikali R dikali Ln dikali R2 dibagi R1, di mana Vc tegangan corona, Ec kuat medan corona, R jari-jari corona, R1 jari-jari kawat, R2 jarak antara kawat dengan plat. Persamaan selanjutnya, kecepatan migrasi partikel. Kecepatan partikel pada saat diberikan muatan negatif menuju collecting elektro yang berpengaruh terhadap kecepatan partikel ialah kuat medan listrik ukuran partikel, di mana omega sama dengan 2 dikali K0 dikali P dikali A dikali EC dikali EP, dibagi 3 mu. Di mana omega kecepatan migrasi partikel, A jari-jari partikel, P tekanan, EC kuat medan listrik, EP kuat medan presipitator, mu viskositas gas, K0 permittivity mempunyai nilai 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Persamaan lainnya untuk mencari kecepatan migrasi yaitu omega sama dengan min Q dibagi A dikali Ln dikali 1 dikurang N, di mana omega kecepatan migrasi partikel, Q laju aliran gas, A luas media penampang, N efisiensi ESP. Persamaan selanjutnya, efisiensi pengumpulan partikel. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan Deutsch-Anderson, yaitu EFF sama dengan 1 dikali E pangkat min W dikali A dibagi Q, di mana omega kecepatan migrasi partikel, A luas media penampang, Q luas aliran gas, E bilangan Napier. Selanjutnya, prinsip kerja electrostatic precipitator. Yang pertama, yaitu pemberian muatan pada partikel.
Partikel-partikel abu dari boiler yang belum bermuatan akan diberi muatan negatif oleh elektroda, dan selanjutnya dengan teori elektrik magnet akan ditangkap oleh collecting plate. Abu pada collecting plate akan jatuh ke hopper setelah proses wrapping. Proses penangkapan partikel abu dari gas buang menggunakan prinsip gaya elektrostatik. Jadi, di antara collecting dan discharge electrode ini terdapat ruang kosong yang kemudian diisi dengan sebuah space charge unipolar. Nah, partikel-partikel abu yang ada pada flash ini itu kan melewati ruang. Nah, dia itu akan menyerap ion-ion yang ada sehingga akan bermuatan tinggi. Yang kedua, pengumpulan partikel. Gas dialirkan pada suatu ruangan atau chamber yang bagian dalamnya terdiri dari discharge elektroda dengan tegangan tinggi DC 50 kV sebagai kutub negatif dan pada collecting electrode plate ini sebagai kutub positif. Yang ketiga, pengangkutan material terkumpul. Sisa abu yang masih menempel pada collecting plate dan discharge electrode dibersihkan dengan sistem penghentakan atau wrapper. Pada saat beroperasi, wrapper akan menggetarkan kedua elektroda ini sehingga partikel yang melekat pada kedua elektroda akan jatuh pada bagian bawah electrostatic precipitator atau disebut dengan hopper. Dari hopper, abu tersebut akan diisap dengan vacuum blower menuju ke silo abu. Wrapper tidak melakukan pemukulan partikel secara bersamaan, tetapi bergantian sesuai dengan timing yang telah diatur. Gas asap yang berasal dari pembakaran di boiler yang kemudian masuk ke electrostatic precipitator akan keluar dengan kondisi bebas dari abu tetapi tidak bebas dari sulfur. Selanjutnya, operation and maintenance. Yang pertama, dengan memperhatikan CBA atau Cost Benefit Analysis dan KKF atau kajian kelayakan finansial, sehingga perlu dilakukan penambahan clamping pada beberapa collecting plate yang bertujuan untuk efisiensi maupun reliability atau keandalan equipment atau peralatan. Jadi, CBA dan KKF ini tergantung dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, ketika plan outage perlu dijadwalkan untuk inspeksi bagian dalam ISP, meliputi pengecekan discharge electrode, collecting plate, wrapping hammer, trafo dengan tujuan untuk efisiensi dan kehandalan equipment atau peralatan. Oke, next pada design and calculation. Particle drift. Berdasarkan hukum Newton kedua, gaya total yang bekerja pada suatu benda bermassa sebanding dengan percepatan benda tersebut. Jadi, bisa dilihat pada gambar di samping bahwa gaya gravitasi yang mempengaruhi partikel sangatlah tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Oleh karena itu, gaya totalnya menjadi berikut. M dikali dW per dt sama dengan Fa dikurangi Fd, di mana M adalah massa, W adalah particle drift, Fa dan Fd adalah gaya kolom dan gaya gesek viskositas. Untuk rumus kedua merupakan turunan dari nilai Fa dan Fd yang terlihat pada gambar, sehingga menjadi M dikali dW per dt sama dengan Q EP dikurangi 6Pi mu AW. Untuk rumus selanjutnya didapat dari integral untuk particle drift-nya, sehingga menjadi W sama dengan QEP dibagi 6Pi mu A dikali 1 kurang eksponen 6Pi mu AT dibagi M. Karena kondisi eksponensial dapat diabaikan dengan syarat T lebih dari 0,01 detik, sehingga particle drift dapat dirumuskan kembali menjadi W sama dengan QEP dibagi 6Pi mu A. Untuk rumus selanjutnya merupakan tambahan rumus dari slide sebelumnya, yaitu pada slide kecepatan partikel. Yang rumusnya yaitu M sama dengan 2K0 dikali PA dikali EC dikali EP dibagi 3 mu. Untuk rumus C sama dengan 1 ditambah lambda dibagi A dikali 1,26 ditambah 0,4 eksponen
1,10 lambda dibagi A itu merupakan rumus dari faktor koreksi. Next, efisiensi dari ESP. Dimisalkan terdapat suatu jenis ESP berbentuk tubular seperti pada gambar sebelumnya, yaitu terlihat di mana elektroda discharge adalah kawat dan dinding, atau elektroda kolektor adalah silinder. Jika diambil secara memotong dan analisa pada salah satu bagian saja, aliran laminar terjadi pada ESP ini, namun memiliki pola parabolik sehingga kecepatan ratanya sama dengan setengah dari kecepatan maksimum. Jadi, kecepatan aliran dapat dirumuskan terhadap waktu dan jari-jari, sehingga menjadi dx dibagi dy sama dengan Vmax dikali 1 kurang R kecil kuadrat dibagi R besar kuadrat. Dan turunannya menjadi dx dibagi dy sama dengan 2VAV dikali 1 kurang R kuadrat dibagi R besar kuadrat. Oke, lanjut. Kecepatan drift pada jari-jari R menjadi omega sama dengan dr per dt, sehingga didapatkan persamaan lintasan dari partikel tersebut adalah dx per dr sama dengan dx per dt dikali dt per dr, atau sama dengan 2 VAV dibagi omega kali 1 kurang R kecil kuadrat dibagi R besar kuadrat. Untuk rumus ini, jika dianggap kecepatan drift adalah konstan ketika partikel menuju ke kolektor, maka dx per dr dapat diintegralkan agar didapatkan jarak lintasan maksimal partikel menjadi x sama dengan 2 R VAV dibagi omega dikali R kecil dibagi R besar dikurangi sepertiga dikali R kecil dibagi R besar dipangkatkan 3 ditambah konstanta. Nilai dari konstanta adalah 0 ketika R sama dengan 0 dan X sama dengan 0 untuk partikel pada daerah tengah silinder. Ketika partikel bergerak, maka perlu perpindahan sejauh R saat partikel tersebut tertangkap, sehingga panang dari ESP itu haruslah lebih panjang dari X sama dengan 4 R VAV dibagi 3 omega. Dan jika aliran pada ESP berbentuk silinder tersebut adalah turbulen, maka jarak lintasan maksimal partikel dapat dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan R VAV dibagi omega. Dengan menggunakan cara yang sama, panjang maksimum partikel bergerak pada ESP jenis elektroda plat sejajar dapat dirumuskan lagi, sehingga didapatkan persamaan pada satu aliran laminar dan turbular sama, di mana L adalah panjang dari plat elektroda, sehingga menjadi X sama dengan L VAV dibagi omega. Next, dengan menggunakan persamaan Dutch dapat dicari besar efisiensinya dengan menggunakan persamaan jarak lintasan maksimal partikel tertangkap, serta mempertimbangkan tidak ada partikel yang tertangkap terlebih dahulu pada kolektor, sehingga dapat didapatkan besar efisiensinya sebagai berikut. Eta sama dengan 1 kurang eksponen 2 omega X
dibagi RVAV, itu jenis turbular. Untuk eta sama dengan 1 kurang eksponen omega X dibagi LVAV, itu jenis plat sejajar sesuai rumus yang sebelumnya. Untuk eta sama dengan 1 kurang eksponen omega dikali A dibagi Q, itu jenis untuk jenis lain. Oke, masuk pada contoh soal. Dalam merancang bangun SP terlebih dahulu ditentukan parameter yang digunakan dalam parameter yang digunakan. Adapun parameter yang digunakan sebagai berikut. Ada permitivitas pada vakum, yaitu sebesar 8,85 kali 10 pangkat minus 18 F per M. Tekanan atau P-nya itu 1 atm. Jari-jari partikel atau A sama dengan 0, Nm. Voltage-nya sama dengan 30 kV. Jarak antar platnya 5 cm. Viskositas udara 100 derajat Celcius sama dengan 2,1 kali 10 pangkat minus 5 ns per meter persegi. Kuat medan listrik atau E sama dengan F dibagi D sama dengan 30 kV dibagi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter sama dengan 600 kV per meter. Debit udara masuk sama dengan 6 liter per menit sama dengan 10,2 kali 10 pangkat minus 5 meter kubik per detik. Untuk lebar pipa masuk sama dengan 1 inci sama dengan 2,54 kali 10 pangkat minus 2 meter. Untuk luasan ESP sendiri sama dengan 17 cm dikali 17 cm sama dengan 2,89 dikali 10 pangkat minus 2 meter persegi. Luas pipa masuk sama dengan 5,06 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Untuk kecepatan aliran udara sama dengan Q dibagi A sama dengan 10,2 kali 10 pangkat minus 5 meter kubik per detik dibagi 2,89 kali 10 pangkat minus 2 meter persegi, jadi sama dengan kecepatan aliran udaranya 3,54 kali 10 pangkat minus 3 meter per second. Pada single stage elektrostatik presipitator, besar EC dan EP adalah sama dengan menggunakan persamaan yang tadi. W sama dengan 2 K0 kali PA kali EC kali EP. Didapatkan besar kecepatan partikel drift sebesar W untuk dimasukkan dari rumus tadi, sehingga W sama dengan 2 kali 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 F per M dikali 0,5 kali 10 pangkat minus 6 meter dikali 600.000 V dipangkatkan 2 dibagi 3 dikali 2,1 kali 10 pangkat minus 5 ns per meter persegi. Jadi hasilnya W sama dengan 50,5 dikali 10 pangkat minus 3 meter per second. Karena aliran tersebut tidak laminar, maka dilakukan dengan faktor koreksi pada persamaan C sama dengan
1 ditambah lambda bagi A dikali 1,26 tambah 0,40 eksponen minus 1,10 lambda dibagi A. Pada tinjauan ini digunakan faktor Cunningham sebesar 1,17 dengan peningkatan sebesar 17%, sehingga didapatkan kecepatan drive-nya W sama dengan 50,5 kali 10 pangkat minus 3 meter per second dikali 1,17, sehingga W sama dengan 59,1 dikali 10 pangkat minus 3 meter per second. Dalam mencari panjang lintasan minimum digunakan persamaan berikut untuk konfigurasi elektroda plat sejajar ya, gengs. Jadi sama dengan X sama dengan LVAV dibagi omega. Jadi X sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 2 meter dikali 3,54 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 59,1 kali 10 pangkat minus 3. X sama dengan 0,299 dikali 10 pangkat minus 2 meter, sehingga menjadi 0,3 cm. Untuk mencari luasan plat elektroda minimum digunakan persamaan berikut dengan estimasi efisiensinya tertangkap partikel 98%. Oke, jadi eta sama dengan 1 kurang eksponen omega A dibagi Q, sehingga 99% sama dengan 1 kurang eksponen 59,1 kali 10 pangkat minus 3 meter per second dikali A dibagi 10,2 kali 10 pangkat minus 5 meter kubik per detik. Jadi nilai A sama dengan 0,79 kali 10 pangkat minus 2 meter persegi. Next, implementation in environmental or industry. Implementasi elektrostatik presipitator pada lingkungan dan industri diantaranya terdapat pada pabrik gula, industri semen, pembangkit listrik tenaga uap, dan pembangkit Jawa Bali. Elektrostatik presipitator ini memang tidak mempengaruhi instalasi mesin pada sektor-sektor ini secara keseluruhan, karena kembali lagi ke fungsi ESP yang untuk menangkap debu yang ikut terbawa keluar melalui cerobong dan instalasinya hanya berada pada proses pembuangan produksi. Kenapa harus pada sektor-sektor ini? Karena 4 industri tersebut pasti menggunakan boiler yang di dalamnya menggunakan furnace sebagai penghasil panasnya. Panas tinggi yang digunakan untuk memanaskan boiler disuplai dari bahan bakar batu bara. Jenis bahan bakar ini akan selalu memiliki side produk berupa limbah debu atau debu saat pembakaran berlangsung, yang mana gas buang hasil pembakaran boiler dari partikel debu terbang dengan proses ionisasi medan listrik dibersihkan sebelum keluar ke atmosfer. ESP ini juga merupakan alat yang memiliki cara kerja sederhana namun memiliki efisiensi kerja untuk menyerap abu terbang sangat tinggi, atau efisiensi ESP-nya mencapai
di atas 90%, bahkan hingga 99,84%, sehingga abu yang terbang di udara bebas melalui cerobong asap kurang dari 10% hingga 0,16 saja. Jadi gas buang keluar melalui cerobong ke atmosfer menjadi bersih dan ramah lingkungan. Cukup sekian video tentang elektrostatik presipitator dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanya. Terima kasih.